Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah S dengan NIM L0211911082. Saya dari kelompok 13. Di sini saya akan melakukan praktikum konsumsi oksigen. Sebelum melakukan praktikum, saya akan menjelaskan sedikit apa itu konsumsi oksigen. Konsumsi oksigen merupakan pengkuantitatifan banyaknya oksigen yang diperlukan organisme dalam tubuhnya. Oksigen diperlukan oleh organisme untuk membantu proses metabolisme yang ada dalam tubuhnya. Oksigen dapat diperoleh dari proses respirasi, yaitu dengan penggunaan insang ikan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi laju metabolisme, yaitu faktor biotik dan faktor abiotik. Faktor biotik terdiri dari aktivitas, ukuran atau berat ikan, dan jenis kelamin. Sedangkan faktor abiotik terdiri dari temperatur, salinitas, oksigen, karbon dioksida, pasang surut, siklus pergerakan air, dan musim. Nah, di sini saya akan memperlihatkan alat dan bahannya, yaitu larutan MnSO4, larutan NaOH-KI, larutan H2SO4, larutan kanji, dan larutan Na2S2O3. Dan ada juga gelas Erlenmeyer, botol BOD, pipet tetes, gelas ukur, wadah untuk menimbang ikan, selang, dan dapat dilihat di sini ada empat wadah. Tiganya itu berisi air dan ikan saya di sini yaitu ikan mas koki, dan satunya lagi hanya berisi air yaitu dan hanya sebagai pengontrol, dan ada juga timbangan. Nah, pertama kita harus menentukan di awalnya dengan mengambil air yang ada dalam wadah tersebut yang ada ikannya yang telah diaklimatisasi selama 5 menit. Nah, kita mengambil air tersebut dengan menggunakan selang dan menyalurkannya ke dalam botol BOD atau botol bot. Nah, kita menunggu botol tersebut sampai penuh dan tidak bergelembung lagi. Nah, setelah botol tersebut penuh dan tidak bergelembung lagi, maka kita telah menemukan DO awalnya, setelah menentukan DO awalnya, dan kita memberikan label pada botol ini bahwa ini adalah DO awal. Nah, lakukan cara ini selama 10 menit, 20 menit, dan 30 menit secara berkala. Selanjutnya kita melakukan metode titrasi. Caranya yaitu mengambil larutan MnSO4 sebanyak 1 ml ke dalam botol BOD. Setelah itu, kita mengambil 1 ml juga larutan NaOH-KI dan menuangkannya ke dalam botol BOD. Nah, fungsi dari kedua larutan ini yaitu untuk mengikat oksigen yang ada dalam botol tersebut atau dalam botol BOD ini. Nah, setelah kedua larutan ini tercampur, kita akan melihat ada endapan. Maka dari itu kita menghomogenkannya dengan cara membolak-balikannya. Kita menghomogenkan sampai larutan yang ada dalam botol tersebut tercampur. Nah, setelah larutan tercampur, kita akan memasukkan 1 ml larutan H2SO4. Pada saat kita mengambil larutan tersebut, kita harus sangat hati-hati karena larutan tersebut sangat pekat dan dapat membuat iritasi pada kulit. Nah, setelah larutan H2SO4 dimasukkan ke dalam botol bot, dapat dilihat nanti akan terjadi seperti endapan lagi. Maka dari itu kita harus menghomogenkannya lagi dengan cara membolak-balikkan botol. Kita menghomogenkan sampai larutan tercampur dengan rata.
Nah, setelah itu kita mengambil gelas ukur. Kita memasukkan larutan yang ada dalam botol ini ke dalam gelas ukur sebanyak 50 ml. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Nah, setelah larutan dalam BWD dimasukkan ke dalam gelas ukur sebanyak 50 ml, kita masukkannya lagi ke dalam gelas Erlenmeyer. Nah, setelah memasukkan larutan yang tadi dalam gelas ukur ke dalam Erlenmeyer, kita mengambil larutan kanji sebanyak 3 tetes, atau kita masukkan larutan kanji ke dalam gelas Erlenmeyer yang berisi larutan tadi sebanyak 3 tetes. Fungsi dari larutan kanji itu sendiri yaitu untuk mempercepat penguraian larutan. Setelah larutan kanji dimasukkan ke dalam gelas Erlenmeyer, akan terlihat warna hitam pekat. Nah, setelah itu kita memasukkan larutan Na2S2O3 secukupnya ke dalam gelas Erlenmeyer. Kita masukkan secukupnya saja sampai larutan yang berwarna hitam tadi menjadi putih bening. Nah, setelah larutan yang terdapat dalam gelas Erlenmeyer berwarna putih bening, kita telah mendapatkan DO akhirnya. Dan langkah selanjutnya itu kita menimbang berat badan ikan. Nah, setelah menimbang berat ikan, kita mendapatkan berat ikan tersebut, maka kita akan masukkannya ke dalam rumus, karena kita sudah mendapatkan hasil DO awal, DO akhir, dan berat ikan. Maka dari itu kita masukkannya ke dalam rumus konsumsi oksigen. Sekian dari praktikum saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.